Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bersuci menurut syariat Islam. Sebelumnya, kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Nazifah Kila Putri sebagai moderator, Asih Mirdayeni sebagai pemateri 1, Pandriana Paradesa sebagai pemateri 2. Materi 1 yang akan dibacakan oleh Asih. Kepada Asih dipersilahkan. Baik, saya Sumirta Yeni dengan NIM 10 akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian bersuci. Bersuci atau tahara dalam Islam adalah proses mensucikan diri dari hadas dan najis agar ibadah seperti salat, membaca Al-Quran, dan tawalaf dapat sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tahara berarti bersih atau suci dari kotoran kotoran lahir maupun batin. Sedangkan secara istilah, syar'i tahara adalah menghilangkan hadas dan najis dari tubuh, pakaian, dan tempat dengan menggunakan air atau pengganti yang dibolehkan seperti debu yang suci atau tayamum. Selanjutnya adapun macam-macam bersuci dan alatnya. Yang pertama, bersuci dari hadas kecil. Wudhu adalah bersuci kecil untuk menghilangkan hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan tidur nyenyak. Sebelum sholat, alat yang digunakan untuk wudhu, air suci dan menyucikan atau air mutlak. Yang kedua, bersuci dari hadas besar. Mandi wajib atau ghusl adalah bersuci dengan tujuan menghilangkan hadas besar atau junub, seperti setelah mimpi basah atau keluar mani, setelah haid atau nifas, setelah berhubungan suami istri. Alat yang digunakan untuk mandi wajib yaitu air suci dan mensucikan atau air mutlak. Yang ketiga, bersuci dari najis adalah menghilangkan kotoran atau najis yang melekat pada tubuh, pakaian, tempat, atau benda-benda lain. Contoh, air kencing, kotoran hewan atau manusia, darah, muntah, anjing, dan babi, yaitu najis berat. Cara membersihkannya, najis ringan atau mukhafafah cukup dipercikan air. Yang kedua, najis sedang mutawasita dicuci sampai bersih atau hilang warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, najis berat atau mughalaza. Seperti anjing dan babi dicuci 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Yang keempat, tayamum. Tayamum adalah suci dalam Islam yang menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air, terutama ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Cara tayamum dengan benar yaitu berniat menyentuh kedua telapak tangan pada debu yang suci, mengusap wajah dengan debu, mengusap tangan hingga siku secara bergantian. Alat yang digunakan untuk tayamum dengan menggunakan debu. Yang keempat, istinja. Istinja adalah tindakan yang membersihkan najis atau kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Alat yang digunakan istinja adalah air, batu, daun, tisu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi kedua Selanjutnya yang akan akan dibacakan oleh Ipan. baik, saya akan melanjutkan materi yang akan dibacakan oleh Asih. Wudhu dan mandi wajib. 1. Wudhu adalah proses bersuci dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air suci dan menyucikan sesuai tata caranya yang telah ditentukan dalam Islam. 2. Tujuan wudhu agar seseorang suci dan boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, tawaf Ka'bah. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib atau ghusl adalah proses bersuci dari hadas besar dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh serta niat sesuai dengan syariat Islam. Mandi wajib dilakukan yang pertama setelah berhubungan suami istri, yang kedua setelah keluar mani, ketiga setelah haid atau nifas, yang keempat setelah mimpi basah, kelima ketika masuk masuk Islam bagian non muslim, dan yang terakhir untuk jenazah muslim, untuk mandi jenazah.
Yang ketiga, tata cara wudhu. Wudhu yang pertama, niat dalam hati. Dua, membaca basmalah atau bismillah sebelum memulai. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala dengan tangan yang basah sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mengusap telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan kesepuluh, tertib, dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan najis dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudhu seperti wudhu untuk sholat, bisa menunda cuci kaki hingga akhir mandi. Yang kelima, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali sampai seluruh rambut dan kulit kepala basah. Yang keenam, menyiram seluruh tubuh mulai dari bagian kanan lalu kiri. Pastikan tidak ada bagian tubuh yang kering, termasuk sela-sela jari, lipatan tubuh, dan rambut. Yang ketujuh, menggosok tubuh dengan tangan agar air merata. Dan yang terakhir, membasuh kaki jika belum basah saat wudhu. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi hari ini, bersuci tahara dalam Islam adalah langkah penting untuk menjaga kebersihan lahir dan batin sebagai syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Bersuci mencakup wudhu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, serta tempat ibadah. Syariat Islam menekankan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Sehingga bersuci bukan hanya aspek fisik, tetapi juga spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian dari kelompok 7. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Anjay slebel.